harus mengingat seperti itu. Kami dari awal sudah katakan, kalau misalkan Edi Sidabutar nantang tasik ngaji, maka kami sediakan tempat itu di Indonesia. Keamanan, kenyamanan dijamin. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena mereka yang menantang debat duluan. Maka tentu kami akan sediakan tempat itu dan kami akan jamin sebagai tamu. Silakan Anda datang ke sini. Tetapi sampai sekarang Edi Sidabutar senyap lenyap. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan dan tanggapan ya dari Tasik Ngaji, teman-teman sekalian, seperti kalian lihat di cuplikan terkait tentang diskusinya dengan Edi Stevie. Memang benar bahwasannya Edi Stevie menantang Tasik Ngaji untuk berdebat gitu ya. Tapi mulanya ditantang di online ya, artinya bicara di TikTok ataupun di YouTube. Tetapi Tasik Ngaji tidak mau kawan-kawan ya. Dengan alasan di situ kan ada shortcutnya, ada ini ya. Memang orangnya kan tidak tahu berdebat. Dia cuma tahunya itu ya ngoceh-ngoceh di akunnya sendiri gitu ya. Tapi untuk mau berdebat sendiri dia tidak mau ya, seperti itu. Lalu dia tantang tuh untuk tatap muka ya, tatap muka kawan-kawan. Untuk dilaksanakan di Indonesia ya. Dan seperti yang kalian lihat bahwa Tasik Ngaji mengatakan ya akan dijamin ya, fasilitasnya disiapkan, keamanan, kenyamanan ya, pokoknya dianggap sebagai tamu yang terhormat katanya. Ya, ini lucu kawan-kawan. Kenapa saya katakan lucu? Ya, ini kita sudah paham. Kalau diskusi dua arah di Indonesia, itu Edi Stevie itu sudah digebukin. Ya, Pendeta Budi Asali saja, yang itu diskusinya itu satu arah ya. Jadi mereka hanya menanyakan tentang Kristen. Lalu Pak Budi Asali saja pun dia bilang, apakah boleh saya bertanya kemudian ya, soalnya ada dengar-dengar dari teman-teman murtadin katanya, bahwa orang Islam itu seperti ini, nabinya itu seperti ini. Weh, langsung ngamuk-ngamuk kawan-kawan. Langsung ngamuk-ngamuk. Itu bukan berdebat loh teman-teman ya. Hanya bertanya begitu saja. Ya, itu bukan framing. Hanya bertanya, itu langsung dimaki-maki kawan-kawan. Langsung kesurupan mereka. Ya. Nah, ini Tasik Ngaji yang terlalu keluar-keluar tantang ke Indonesia, sementara sudah difasilitasi ke Amerika, ya kan? Asalkan dia bisa bawa Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat dan Donditan yang suka membahas kekristenan, menghina kekristenan teman-teman sekalian. Dan debat tatap muka difasilitasi, diakomodasikan oleh Ibu Sofiatul. Juga takut si Tasik Ngaji ini. Tidak mau kawan-kawan sekalian. Nah, ini saya tampilkan dulu bagaimana Pak Pendeta Budi Asali itu hampir dikeroyok kawan-kawan sekalian. Mereka maki-maki di saat debat tatap muka itu. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Jadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat selamat, tapi masuk neraka dulu. Salah itu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua,
nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah kalau nabinya masih didoakan lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo, yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Jadi teman-teman sekalian, itulah contoh yang kita sudah lihat. Ini diskusi di situ ya, itu diskusi satu arah sebenarnya. Itu hanya membahas tentang Alkitab. Tapi Pak Pendeta Budi Asali itu selipkan sedikit menanyakan. Dan jelas dong, ya bahkan selanjutnya nanti bahwa ya di dalam Maryam 19 ayat 71 itu kan udah jelas. Ya bahwa itu suatu keharusan bagi Tuhanmu. Gitu loh. Engkau akan mendatanginya neraka gitu. Nah berdasarkan ayat inilah sehingga kan ada muncul pemahaman-pemahaman dari para murtadin mengatakan bahwa ya seperti dikatakan oleh Budi Asali tadi teman-teman sekalian. Selamat sih selamat, tetapi kan dimurnikan dulu, disucikan dulu, masuk neraka dulu gitu. Dan banyak saya diskusi dengan teman-teman muslim juga. Mereka mengatakan demikian, itu betul. Ya, dan juga ada pemahaman yang lain bahwa ya memang tidak semua umat Islam gitu. Ya no problem dong. Jadi masalahnya gini. Pendeta Budi Asali itu kan hanya memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para murtadin. Nah itu sudah langsung emosi kawan-kawan. Sudah langsung emosi. Nah apalagi kalau Edis TV yang datang. Apalagi sekarang kan Edis TV itu lagi ditakutin teman-teman sekalian. Mereka yang mereka sembah-sembah saja, yang mereka tinggikan sanjung-sanjung itu si Juma. Itu sudah langsung mengatakan saya ya menyatakan tidak ada ulama manapun yang bisa menang melawan Edis TV. Gitu. Stop untuk diskusi dengan Edis TV. Jadi Juma saja udah takut gitu loh. Iya kan? Nah jadi teman-teman sekalian, mari kita dengarkan ya ocehan daripada Tasing Ngaji ini karena dia tidak terima tantangan daripada Ibu Sufiatul untuk debat di Amerika, lalu dia minta di Malaysia. Ibu Sufiatul kemudian olok-olok dia gitu ya. Karena memang bukan dia sasaran Ibu Sufiatul, tapi sasaran Ibu Sufiatul adalah UAS dan Donditan. Itu yang paling utama. Karena mereka ini rajin membahas kekristenan. Tapi mereka tidak mau untuk diskusi. Kan seperti itu. Kalau Nandar jelas dong Ibu Sufiatul tidak mau. Udah biasa diskusi di TikTok untuk apa lagi? Sudah dilaksanakan saja diskusinya di TikTok kan seperti itu. Nah perlu buang-buang uang gitu. Ya. Nah kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Tasing Ngaji dan nanti kita akan berkomentari seperti biasanya. Berikut videonya. Karena mereka yang menantang debat duluan, maka tentu kami akan sediakan tempat itu dan kami akan jamin sebagai tamu. Silakan Anda datang ke sini. Tetapi sampai sekarang Edis sudah putar senyap lenyap. Tidak ada kemudian menanggapi tantangan itu. Dan tidak menyanggupi tantangan kita debat secara offline itu. Tidak ada sedikit pun, sekalipun tidak ada. Hanya saja Edis sudah putar memframing video kami yang panjangnya durasi 5 menit itu dipotong jadi 3 detik. Katanya Muhammad itu adalah Rob dan Rob itu adalah Tuhan. Nah jadi 5 menit itu dipotong oleh Edis TV. Dan sekarang sampai saat ini belum ada tanggapan Edis Sidabutar untuk debat kemudian di Indonesia secara offline. Oke, jadi kesimpulan daripada si Tasing Ngaji ini kawan-kawan, dia mengatakan bahwa Edis TV takut berdebat kepada dia tatap muka di Indonesia, padahal sudah difasilitasi, sudah disiapkan segala sesuatunya oleh si Tasing Ngaji gitu ya. Jadi jelas-jelas kawan-kawan sekalian ya, bahwa orang ini sebenarnya tidak tahu berdebat dan tidak tahu berdiskusi dan tidak paham tentang agamanya sebenarnya. Kenapa? Nyata di beberapa videonya yang saya komentari juga di video ini, dia mengatakan bahwasanya saya hubungi debater-debater muslim yang mumpuni. Tapi ternyata yang dihubungi adalah Yonatan Nandar. Padahal sudah jelas-jelas di video Ibu Sufiatul yang ditantang adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, dan si Donditan.
Lalu kenapa hubungi si Yonatan Nandar? Ya, bukan karena Ibu Sofiatul takut dengan si Nandar, tapi si Nandar itu sudah biasa diskusi di TikTok, di YouTube, ya, sudah biasa debat dengan Ibu Sofiatul. Jadi untuk apa lagi diadakan debat secara offline? Makanya diajukan oleh Ibu Sofiatul, Tasik Ngaji, silakan Anda hubungi Ustaz Abdul Somad Adi Hidayat Donditan. Dan kalau kamu mau juga ikut ke Amerika, dibayarin oleh Ibu Sofiatul. Tapi debatnya di Amerika, karena di sana tidak ada undang-undang penistaan agama. Kalau Anda ngotot-ngototan, oh Edis TV takut ya, dia hanya jago framing dan segala macam semua. Edis TV bukan karena takut dengan Anda, bos. Edis TV tidak akan mau debat di negara Indonesia ini yang ada undang-undang penistaan agama. Contoh tadi kita udah lihat teman-teman sekalian. Pak Pendeta Budi Asali itu hanya mempertanyakan saja. Itu sudah langsung marah, maki-maki gitu ya. Sampai moderatornya kan tegur tuh, sampai berdiri itu si pembohong juga itu. Katanya sudah dibaptis 7 kali. Mualaf pembohong juga itu siapa namanya itu yang perempuan satu itu. Ya, katanya dia sudah dibaptis 7 kali. Dia adalah pemain musik. Untuk menentukan ibadah itu ini semua, dialah yang menentukan itu. Memang. Ya, kita juga sudah bongkar semuanya itu kawan-kawan. Di channel TV Laskar Kristus ini kita udah bahas tentang dia ini. Ya, jadi teman-teman sekalian seperti itu ya. Silakan apa komentar Anda seperti ya maksud saya seperti apa komentar Anda kepada Tasik Ngaji, silakan di kolom komentar, silakan teman-teman sekalian. Ya, share video ini supaya Tasik Ngaji tahu gitu. Ya. Supaya kalau mau berani, silakan diskusi di TikTok gitu loh. Ya, coba-coba dulu deh, ya kan gitu. Jangan dulu takut, ya kan. Coba-coba dulu, bisa nggak ngimbangin Edis TV. Orang kan penonton akan lihat nanti di situ seperti apa pengetahuan Anda tentang kitab sucimu terutama. Boro-boro Anda mau bahas Kristen, kitab sucimu dulu. Apakah Anda paham atau tidak? Begitu ya, Tasik Ngaji ya. Dan kalau juga mau, bisa juga atur ya di TikTok ya. Bisa tipis-tipis kita bisa diskusi santai ya. Kalau Bang Laskar kan diskusi kan santai-santai biasanya ya. Bisa juga seperti itu ya. Karena banyak sekali debater-debater Kristen di TikTok itu. Ayo sama-sama gitu ya. Seperti yang kami lakukan biasanya Yusuf PI gitu ya, Kores, Unirifa ya, Ustadz Wafi dan ada beberapa lagi teman-teman yang lain. Kita diskusi santai gitu ya. Ya, baik teman-teman sekalian, seperti itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.